luar biasa. Ini guru-guru SMA kita untuk mendidik siswa-siswi kita tentu luar biasa dalam mendidik. Oke, Bapak dan Ibu, di sini saya sebagai guru BK hari ini saya akan menyampaikan materi tentang 7 jurus BK yang nomor 3, yaitu tumpukan resiliensi. Artinya resiliensi ini adalah merupakan daya lenting, mengenang pengalaman membangun daya tahan. Nah, kita lihat sebentar. Daya lenting mengapa penting? Ini bagi siswa. Ya. Pada proses belajar dan tumbuh, anak-anak akan menghadapi berbagai tantangan atau gagal menyelesaikan tugas, kalah dalam permainan, atau mendapat hasil yang tidak sesuai dengan harapan. Tentunya dalam hal ini kegagalan adalah bagian yang wajar dalam kehidupan kita. Kemudian anak yang tangguh tidak berhenti ketika gagal. Mereka mencoba lagi, belajar dari kesalahan dan perlahan menjadi lebih kuat. Tentunya Bapak dan Ibu, sebelum kita mengacu kepada anak kita dalam proses belajar mengajar, tentunya kita sebagai guru pernah mengalami pengalaman dalam kehidupan kita. Bukan saja siswa, bahkan kita sebagai guru itu pernah mengalami kegagalan. Bukan berarti kegagalan itu membuat kita menjadi lemah, tapi tumbuh semangat. Oke, Bapak dan Ibu guru, tentunya saya mau mendengarkan dulu pengalaman apa yang Bapak dan Ibu pernah alami semasa hidup, baik dalam kehidupan pribadi maupun di sekolah ini. Nah, tentunya tunjuk tangan Bapak dan Ibu yang mau menceritakan pengalaman kehidupan kegagalan. Oke, Bapak Habibie, silakan. Baik, terima kasih. Nama saya Ahmad Habibie. Saya selaku mengampu bidang studi olahraga. Di sini saya akan memaparkan apa pengalaman tentang hidup saya yang ada di sekolah ini. Untuk yang keberhasilannya, yang pertama sekali saya mendapatkan seorang guru yang berada di SMA Negeri 1 Ebo ini, yang sama-sama kami bekerja sekarang ini ataupun bertugas di SMA Negeri 1 Ebo ini. Itulah keberhasilan saya. Dan kegagalan saya pada saat mengajar di dalam kelas, masih banyak terdapat anak-anak saat ketika berolahraga di lapangan, banyak mereka yang tidak membawa pakaian yang lengkap. Jadi itulah hambatan dan rintangan saya saat mengajar praktik di lapangan. Dan kemudian berikutnya, untuk saya dalam mengajar, banyak kekurangan di sekolah kita ini, seperti lapangan bola basket belum dapat kita capai ataupun belum kita buat, karena menurut saya permainan bola basket ini yang sangat langka di kampung-kampung ataupun di desa-desa kita ini. Banyak siswa-siswi itu yang tidak tahu dalam melaksanakan permainan bola basket. Demikian yang dapat saya sampaikan. Oke, beri tepuk tangan atas kepada guru kita yang hebat, yaitu Bapak Habibie, yang sudah menceritakan dia di sekolah kita ini pernah gagal tapi semangat untuk membina anak-anak kita di sekolah. Ya, saya tidak bisa, sama saya belum bisa karena mungkin belum dicoba kan gitu ya. Kemudian ada masalah anak-anak. Mengapa masalah ini terjadi pada saya? Tapi seharusnya kita motivasi solusi apa yang bisa saya upayakan dalam memecahkan suatu masalah. Ya, Bapak dan Ibu, kemudian bahasa kritik. Fit mindset ini bahasanya jelek ya. Saya sakit hati. Tapi
Tapi kita memberikan kepada anak kita seharusnya ground mindset ini, terima kasih, saya akan memperbaiki. Inilah indahnya motivasi semangat kita. Oke Bapak dan Ibu, bagaimana siswa kita nurut sama kita? Apa yang kita sampaikan? Ada beberapa hal, bahasa pujian dan bahasa dukungan. Kita sering memberikan pujian, itu tidak baik Bapak dan Ibu. Kita harus rubah mindset kita sebagai guru kepada anak kita. Kita harus memberikan dukungan, encouragement, yaitu seperti spesifik dan fokus pada perilaku. Kamu sudah bekerja keras, kamu layak dapat prestasi itu. Itu bukan pujian, tapi itu adalah dukungan dari kegagalan. Kita sering memuji, kamu hebat. Sebenarnya nggak bagus bahasa hebat, karena itu personal ya. Jadi bagaimana yang lain? Kamu ranking 1, kamu hebat. Berarti yang lain-lain itu tidak hebat. Maka kita tukar bahasanya adalah kamu sudah bekerja keras, kamu layak dapat prestasi itu. Kemudian Bapak dan Ibu, anak sebagai subjek, kamu pasti bangga pada dirimu. Tapi jangan kasih kita pujian. Orang dewasa sebagai subjek itu, ibu bapak bangga padamu. Itu nanti jadi ria ya anak kita. Kemudian fokus pada usaha progres. Kamu sudah berlatih sangat keras, kamu pasti bisa. Itu motivasi semangat. Kalau dia pujian, kamu pada kesempurnaan. Wah, suara kamu merdu sekali. Nah, bahasa ini tidak bisa kita sampaikan anak-anak. Nanti dia sombong. Ya. Kemudian mendorong anak mengevaluasi diri. Semester ini kamu jauh lebih baik dari semester lalu. Itu bahasa yang indah sekali. Mendorong anak membandingkan dengan orang lain. Hebat, kamu dapat nilai paling besar di kelasmu. Artinya bisa spekulasi dengan kawan yang lain, ya Bapak dan Ibu. Kemudian kita praktekkan, kita lihat video kegagalan bagaimana anak kita tahu. Mungkin kemudian dia meminta Bapak Ibu untuk menggunakan huruf Mandarin yang ada di kotak dan yang terjadi. Bapak Ibu, ini contoh siswa yang gagal dimotivasi kepada gurunya yang selama ini nilainya bagus, ya, yang selama ini disepelekan oleh gurunya, ternyata hasilnya luar biasa. Ada soal dukungan atau pujian kata-kata dia. Wah, anak hebat. Siapa dulu dong ayahnya? Kira-kira pujian ya. Oke. Nah, gitu dong. Itu baru anak soleh. Pujian atau dukungan? Pujian. Nilai kamu semakin bagus dibanding semester lalu. Pasti semester depan akan lebih bagus lagi. Dukungan, good. Kamu anak paling rajin di kelas ini. Tak ada orang yang seperti kamu. Dukungan atau pujian? Pujian. Lukisanmu indah sekali. Pujian. Kamu layak mendapat penghargaan itu karena kamu sudah bekerja keras berjuang untuk ini. Dukungan atau? Ya, dukungan. Tepuk tangan untuk guru hebat. Ya. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, terakhir kita mau mengadakan aktivitas reaksi dari kegiatan kita pada hari ini, yaitu membuat piramid, ya, membuat suatu kegiatan yang intinya adalah saya akan menanya nanti hasil pengalaman yang sudah Bapak dan Ibu kerjakan. Tentunya di situ ada suatu kegagalan dan pengalaman pahit dalam mengerjakan aktivitas ini. 4 orang ya, 4 orang atau 3 orang. Karena ada apa? Coba Bapak Ibu bergabung. Bapak Ibu kita praktekkan piramidnya kegagalan. Kelompok 1 Ibu Betty. Ya. Ya, terus waktunya 2 menit, waktunya 2 menit ya. Kelompok 2. Ya, siapkan waktunya 2 menit, jangan sampai selesai. Ya, terus Bapak Ibu jangan sampai gagal mengerjakan kegiatan ya. 1 menit lagi ya. Oke.
Oke, kita lihat. Jatuh. Kita lihat ya, udah siap. Kita lihat apakah fondasinya sudah kuat. Ternyata belum kuat. Ya, oke, kita lihat. Kita tunjukkan. Oke, Bapak Ibu, kita lihat apakah sudah kuat. Ternyata roboh, masih gagal. Ayo kita kelompok 3. Apakah kuat fondasinya? Ternyata belum kuat. Oke, waktunya habis. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, luar biasa. Baik Bapak dan Ibu, hasil dari kegagalan tentunya ada pengalaman. Saya minta kepada Bapak Ibu cerita sejenak, minimal 1 menit aja. Dari hasil kegiatan ini tentu ada hikmah yang kita ambil. Dari kelompok 1 kira-kira yang bicara, Pak Habib. Ya, baik, terima kasih. Tadi sudah kami laksanakan dalam kelompok kami, yaitu kelompok 1, untuk membangun piramid. Ya, di sini ternyata hanya mudah dipandang, tapi setelah dilakukan sulit agaan dilaksanakan. Nah, seperti itu juga kan kehidupan kita ya nantinya. Kayaknya nampak dipandang itu mudah, tapi telah dilaksanakan banyak rintangan-rintangan yang harus kita lakukan ataupun kita jalankan. Ada tambahan, Bu? Oke, baik. Oke, terima kasih. Kami dari kelompok 1, sepertinya membangun piramida ini sepertinya mudah ya, tapi ternyata sangat membutuhkan kekompakan atau peran andil dari orang lain. Kita tidak bisa sendiri dalam hal mengerjakannya ini. Kita memerlukan bantuan dari kawan-kawan yang menjadi satu kelompok dari kita. Mungkin itu saja sih yang saya tangkap dari proses pembuatan atau membangun piramida dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Luar biasa. Kelompok 2. Pengalamannya kelompok 2 masih membangun piramidnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin memberikan umpan balik atau kesimpulan dari hasil kerja timur kami membangun sebuah piramida. Nah, dari hasil diskusi kami berempat, bahwasanya kami mengambilkan kesimpulan di dalam mengerjakan piramida ini kita tidak bisa mengerjakan sendiri. Sama halnya juga di dalam kita melakukan kegiatan KBM yang ada di sekolah ini, kita tidak bisa melakukan di sini. Tidak bisa melakukannya sendiri. Kita harus mempunyai teamwork di situ. Kita harus di mana di dalam kepemimpinan itu kan ada 3, top, middle, dan low. Jadi di dalam pekerjaan itu pun sama dalam mengerjakan piramida ini, bahwasanya untuk di dalam mendidik anak-anak kita yang ada di hati, dan alhamdulillah apa yang saya inginkan satu persatu tercapai. Dengan adanya kegagalan tersebut, saya berpikir ternyata Allah itu maha baik. Saya tidak langsung down, tidak langsung pesimis, walaupun awalnya itu sedih, pasti manusiawi. Setiap orang yang gagal pasti sedih, pasti kecewa. Tapi kembali lagi, kalau itu belum jadi milik kita, itu tidak akan pernah jadi milik kita. Kalau sudah ditakdirkan untuk kita, bagaimanapun caranya akan menjadi milik kita. Jadi kegagalan itu adalah proses awal untuk mencapai suatu keberhasilan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada rekan kita yang luar biasa, yang hebat-hebat. Inilah kita sebagai guru pendidik yang luar biasa. Kita lihat aja pengalaman kita di masa lampau penuh dengan pengalaman kegagalan. Tapi
tapi kita tetap semangat. Itu tadi kata Bu Suyanti, kita jangan terlalu patah hati dan kita merupakan jalan untuk kedewasaan. Demikian juga kepada anak-anak kita. Proses belajar dalam tumbuh, proses belajar dan tumbuh, anak-anak akan menghadapi berbagai tantangan. Sebagai contoh, setiap siswa pernah gagal menyelesaikan tugas. Lalu apa yang kita lakukan sebagai guru? Kita bimbing, jangan kita marahi, jangan kita menjustis bahwa anak itu bodoh atau kita marahi dia dengan kelalaian tugasnya. Tapi dengan kita rangkul, kita bimbing, kita arahkan untuk menyelesaikan tugasnya. Itu kegagalan yang pertama. Kemudian yang dihadapi anak kita tak kalah pentingnya dalam permainan. Permainan misalnya kita berolahraga ya Pak Bibi, menang kalah, tentu ada anak kita yang kecewa sampai emosi ya. Itu kita sebagai guru kita bimbing. Menang kalah soal biasa, tetapi bagaimana menciptakan kekompakan kepada anak-anak kita untuk semangat, ya, menumbuhkan semangat, itu yang paling penting dalam suatu kegagalan. Kemudian dalam bidang apa lagi anak kita yang sering gagal? Mendapatkan hasil yang tidak sesuai harapan. Contoh dalam ujian semester, itu kita evaluasi, kita bimbing anak kita. Kalau nilainya rendah, kita kasih semangat. Mungkin kurang belajar, mungkin selama ini anak-anak kita tidak mengerjakan tugas-tugas yang sudah diberikan oleh Bapak dan Ibu guru. Intinya adalah Bapak dan Ibu, kita tak bosan-bosan untuk memberikan semangat belajar kepada anak-anak kita yang ada di sekolah yang kita cintai ini. Namun anak yang tangguh tidak berhenti untuk gagal, tapi dicoba lagi. Kalau hari ini anak kita ranking 3, kita kasih support semangat supaya dia tahun depan ranking 2 sampai ke ranking 1. Itu keistimewaan kepada kita sebagai guru. Jangan kita biarkan anak itu gagal. Jangan kita biarkan atau kita cuek kepada anak-anak yang gagal ini. Ini tugas kita sebagai guru kepada murid-murid kita yang ada di sekolah ini, memberikan selalu semangat yang luar biasa agar dia mau datang sekolah, rajin ke sekolah, kemudian mengerjakan sesuatu yang kita berikan. Itu merupakan kebahagiaan kepada siswa kita. Kemudian belajar dari kesalahan tak luput dari bagaimana kita untuk melakukan sesuatu yang kita hadapi. Ini sebagai contoh ya, bagaimana anak-anak kita menjadi sukses. Ini ada Fit Mitch sama Ron Smith. Sukses ya, kalau Fit Mitch-nya saya bisa sukses jika punya bakat. Kalau Groundman State itu saya bisa sukses dengan berusaha. Dengan kata-kata ini mana yang paling bagus Bapak Ibu? Ya, tentu bahasanya adalah ground mindset. Ya. Kemudian kegagalan itu saya menyerah. Itu jangan kita sampaikan sama anak-anak, jangan menyerah. Tetapi kita ngasih motivasi dengan bahasa ground mindset. Saya akan coba lagi. Nah, ini bahasa-bahasa menumbuhkan semangat kegagalan anak-anak kita. Kesulitan, jangan anak-anak berkata saya tidak bisa, jangan berkata saya tidak bisa, tapi kasih motivasi kepada anak kita, saya belum bisa. Itu beda, saya tidak bisa. Hari ini sukses untuk kita semua. Kita kasih apa? Kasih W. Wow, keren. Iya, keren.